Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Tsumma ma ba'd. Ikhwati al-ahibba, jemaah subuh Masjid Jami' Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian tentang adab tilawatul Quran. Adab dalam membaca Al-Quran. Dan sebagai titik tolak ayat Al-Quran yang kita baca dalam pembuka ini adalah surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 105 sampai dengan ayat 109. Yang ingin menyimak silahkan dibuka Al-Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 105 sampai dengan 109. Saya akan bacakan lebih dahulu, silahkan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Sadaqallahul azim. Ayat ini kita terjemahannya kurang lebih wa bil haqqi anzalnahu, dan dengan kebenaran, dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh kami telah turunkan Al-Quran ini untuk kalian, untuk umat manusia. Wabil haqqi nazal, dan dengan membawa kebenaran Al-Quran itu Allah turunkan. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi pemberi kabar gembira dengan janji-janji Allah yang akan menyenangkan nanti di surga bagi yang mengikuti Al-Quran, wa nadhira, dan engkau diutus juga sebagai pemberi peringatan yang mengancam manusia akan azab siksa dari Allah ketika manusia menolak atau tidak mau menjalankan isi Al-Quran. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin, dan Al-Quran yang kami turunkan itu, kata Allah, farraqnahu, kami bagi-bagi Al-Quran itu ketika diturunkan agar engkau membacakannya kepada umat manusia, kepada umatmu itu ala mukthin, membacakannya itu secara perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami telah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada kita semua maksudnya,
aminu bihi aw la tu'minu. Hendaklah kalian beriman benar-benar kepada Al-Quran dan jalankan isinya, aw la tu'minu, atau kalian tidak jalankan Al-Quran, tidak menjalankan isinya, maka itu bagi Allah bukanlah suatu persoalan. Jadi kita jalankan Al-Quran ini tidak membuat Allah tambah kaya, dan kita tinggalkan Al-Quran tidak membuat Allah jadi miskin. Innal ladina utul ilma min qablih idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelum kalian, dulu mereka ketika dibacakan kepada mereka wahyu Allah, kalau kita berarti dibacakan kepada mereka Al-Quran ini dari mulai kening menyungkur untuk sujud. Jadi kalau dibacakan Al-Quran mereka bersujud, ya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan subhana rabbina, maha suci Allah Tuhan kami, Allah yang bersih dari segala sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang tak layak tersematkan pada dirinya, sifat-sifat ketidaksempurnaan. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak baik itu. In kana wa'du rabbina la maf'ula, sungguh apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran ini adalah janji yang pasti akan terlaksana, yang pasti akan direalisasikan. Wa yakhruna lil adqani yabkuna, dan mereka ketika menyungkur sujud Al-Quran mereka baca itu, yabkuna, mereka menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan membaca Al-Quran bagi mereka menambah kekhusyuan mereka, menambah rasa takut mereka kepada Allah, menambah keyakinan mereka tentang kebenaran agama Islam ini, menambah rasa dekatnya hubungan diri mereka dengan Allah Sang Pencipta, karena Al-Quran menjadikan kita dengan Allah sebagai wasilah untuk taqarrub kepada Allah sedekat-dekatnya. Sekarang kita lanjutkan keterangan tentang adab dalam baca Al-Quran yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Saya bacakan pokok-pokoknya dan nanti kita bisa kembangkan dalam bentuk diskusi dan tanya jawab. Min adabi tilawatil Quran, dari adab membaca Quran itu disampaikan oleh beliau rahimahullah. Yang pertama, at-tatahhur minal hadath. Membaca Quran itu kita harus bersih dari hadas. Hadas besar apalagi maupun hadas kecil. Jadi harus bersih dari hadas. Hadas itu artinya ya, kita dalam keadaan berwudu. Itu lebih utama. Seandainya kita tidak berwudu dibolehkan, tapi bukan yang lebih utama dan nilainya berbeda dengan yang dalam keadaan berwudu. Sedangkan hadas besar itu bahkan Nabi melarang kita untuk membaca Al-Quran ketika memiliki hadas besar. Hadas besar itu ketika seseorang baru saja berhubungan suami istri, ya. Kalau seorang wanita dalam keadaan haid, ya, atau ya laki-laki dalam keadaan setelah dia tidur bermimpi ihtilam, itu namanya dia dalam keadaan berhadas, ya. Maka hadas besar ini harus dihilangkan terlebih dahulu, karena Rasulullah itu mengatakan dalam hadisnya, ya, kata beliau, la tamassul Quran illa tahir. Jangan kalian sentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci. Tahir bukan nazif. Ya, dalam bahasa Arab, kalau tahir itu bersihnya suci dari hadas besar atau hadas kecil. Tapi kalau nazif itu bersihnya dari kotoran yang terlihat. Ya. Jadi yang makanya dalam hadis yang diterangkan itu, hadis riwayat Bukhari itu dikatakan at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah bahagian dari iman.
Ada sebagian yang membaca an-nadhafah minal iman. Sebetulnya yang maksud bukan nadhafah bersih, tapi at-tahur, yaitu kesucian. Suci itu dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian saya bacakan yang singkat-singkatnya dulu ya, biar nanti bisa baru kita lihat dalil-dalilnya. Yang kedua, istikhdamus siwak qabla al-qiraah. Disunnahkan nih ada baca Quran bersiwak sebelum baca Quran. Sikat gigi. Sebelum baca Quran suruh sikat gigi dulu. Jadi aroma bau mulut kita itu tidak aroma yang busuk, tapi aroma yang biasa atau aroma yang wangi bahkan. Ya karena ada siwak. Kemudian yang ketiga, yustahsanu istiqbalul qiblah qabla al-qiraah li'annaha asyraful jihad. Jihad pakai tak ya. Yang ketiga kata beliau adalah ketika baca Quran dianjurkan menghadap kiblat. Jadi posisi duduknya sebelum baca Quran menghadap kiblat. Kalau dia naik kendaraan awalnya menghadap kiblat, nanti dia belok sana belok sini, menghadapnya jadi nggak kiblat nggak jadi soal. Tapi yang pertama dia menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, at-ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Yang keempat, dia membaca ta'awudz. Ta'awudz itu membaca kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena dikatakan dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl itu, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian hendak membaca Al-Qur'an, berlindunglah kepada Allah dari segala godaan-godaan setan. Karena setan bikin kita udah baca Quran, ngapain banyak-banyak ya? Kan tadi udah baca, kan kemarin udah dari masjid, udah sholat tarawih, udahlah baca aja 2-3 ayat, itu digoda kita. Kalau kita mau baca satu halaman, digodanya sekian. Mau bacanya 1 juz, digodanya udahlah 1 lembar aja, sehalaman aja, itu begitu. Dan dibandingkan dengan yang lain, ya. Bandingan yang lebih rendah. Kamu baca Quran, itu si fulan nggak pernah baca. Kamu baca 1 lembar, itu si fulan paling baca 2-3 ayat. Dibandingannya yang lebih kurang dari kita. Dia suruh berta'awudz. Yang kelima, al-bidayah bil basmalah. Memulai membaca Al-Quran dianjurkan dengan membaca kalimat Bismillah. Bismillah ini boleh dilafazkan dengan jahar, boleh dilafazkan dengan sir. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian dia baca surat demi surat berikutnya. Apalagi di awal surat itu malah harus dibaca kalimat basmalah. Ya. Kemudian yang keenam, at-tartil ya, al-husnu. Ya. Membaca Al-Quran dengan tartil yang baik. Jadi baca Quran itu jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Yang ketujuh, su'alullahi inda ayatir rahmah. Ketika mendapati ayat-ayat yang beritanya adalah tentang rahmat Allah, minta kepada Allah. Jadi kalau ada dengar baca ayat misalnya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan tempat tinggal nanti di akhirat, di surga Firdaus yang penuh dengan kenikmatan. Itulah tempat tinggal mereka. Kita disuruh minta, Allahumma nas'alukal jannah, Allahumma nas'aluka jannatal firdaus. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga Firdaus. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Kita minta, ya Allah, aku mohon surgamu. Ya Allah, aku mohon surgamu. Jadi kalau baca ayat-ayat rahmah itu, baca tentang ayat-ayat misalnya fa'amman khaffat fa'amman thaqulat mawazinuhu fa'amman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya nanti di akhirat, dia akan di tempat yang penuh dengan keridhaan Allah. Ya Allah, jadikan aku termasuk mereka.
Ya Allah, jadikan aku yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Itu begitu. Itu dianjurkan kita kalau baca Quran seperti itu. Kemudian yang kedelapan sebaliknya, wa ta'awud billahi inda ayatil azab. Berlindung kepada Allah ketika membaca ayat-ayat Quran yang di dalamnya tentang azab. Misalnya di ayat yang tadi yang saya baca, berikutnya kalimatnya adalah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempat mereka adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Yaitu api yang menyala-nyala, yang menjadi induk, ibu dari semua siksa. Disebutkan fa ummuhu, ibunya adalah hawiyah, maksudnya adalah yang namanya ibu, tempat berlari, tempat bertumpu, tempat berkasih sayang anak kepada orang tuanya. Jadi kalau kita ingat pas kecil-kecil dulu itu, ada apa-apa orang godain dia, larinya ke ibu. Kita begitu. Kita pun mungkin sudah dewasa seperti ini, punya persoalan kehidupan kita dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan apa, pasti lari ke ibu, minta tolong sama ibu, menangis mungkin di depan ibu. Nah, digambarkan nanti azab itu seperti laksana ibu. Orang ini yang disiksa lari ke situ, bukan api yang nyamber dia, bukan, dia yang mendekati api. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu begitu. Makanya kalau dapat ayat-ayat tentang azab, kita disuruh berlindung. Ya, baca ayat-ayat tentang rahmah tadi, disuruh meminta kepada Allah. Kemudian yang kesembilan, tanzihullaha inda ayatit tanzih. Kita mengagungkan Allah ketika membaca ayat-ayat tentang keagungan Allah. Misalnya kita baca ayat yang disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan salah satu hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalan di malam hari dan mi'raj sampai ke langit, ya. Dan itu tidak terjadi kecuali atas izin dan kuasa Allah. Dan itulah yang berjalankan Allah. Jadi sebetulnya yang hebat di situ adalah kita disuruh membaca subhana, maha suci Allah. Ya. Nabinya memang pilihannya, tapi yang membuat beliau bisa berjalan di malam hari dan bisa sampai mi'raj ke langit itu adalah Allah. Jadi yang mengendalikannya itu yang luar biasa, yang istimewa. Itu kalau seperti itu kita katakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian yang ke-10, mulazamatul khusyuk was sakinah inda tilawah. Kita disuruh mulazamatul khusyuk, menjadikan hati ini khusyuk, tenang ketika membaca. Ya, jadi jangan sampai kita baca Quran itu dalam keadaan katakanlah lagi sibuk yang luar biasa, ngurus itu, kita baca Quran jadi tergesa-gesa dan tidak fokus. Hadirkan hati, maksudnya kita membaca Quran itu dengan menjadikan pikiran kita itu lagi fokus ke baca Quran itu. Kemudian yang ke-11, tadabburul ayati wa fahmu ma'aniha. Tadabburkan ayat-ayat Quran itu, maksudnya perhatikan ayat-ayat Quran yang kita baca itu dan usahakan fahami maknanya. Itu yang makanya kemarin yang lalu kalau masih ingat, baca Quran itu sekali-kali kita lihat terjemahannya, karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab yang bukan bahasa kita tidak ngerti, maka kita perlu membaca terjemahannya. Yang tentu kalau kita diberi pesan dan kita bayangkan seolah-olah Al-Quran itu turun misalnya khusus untuk kita. Ada seorang pujangga dari India, Iqbal namanya, itu dipesankan oleh ayahnya, ya, supaya dia faham Al-Quran. Kata beliau, kata ayahnya itu, Iqbal, ya, idza aradta an tafhamal Quran fahman, ya,
fahman sahihan, kalau engkau ingin membaca Al-Quran dengan penuh pemahaman yang betul-betul, ya, kata ayahnya, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah, ya, annal Quran yanzilu ilaika khassan, ya. Yakinkan dirimu ketika engkau baca Quran, Al-Quran itu seolah-olah Allah turunkan hanya untukmu. Bayangkan, disuruh seolah kita merasakan Al-Quran itu turun buat kita sendiri. Kita kira kita kalau dapat surat dari zat yang maha suci, terus surat itu khusus buat kita, kita cuma asal baca atau kita ingin membacanya dan berusaha memahaminya? Pasti kita akan berusaha memahaminya, karena ada pesan-pesan apa yang penting di dalamnya. Kemudian yang berikut, mulazamatu qawaidit tajwid asna at-tilawah. Diusahakan membaca Quran dengan ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya biar betul, berhentinya, wakafnya biar betul, nggak asal berhenti, ya. Panjang pendeknya itu yang utama, ya. Kemudian kapan kita dengung baca Quran itu, kapan di situ ada izhar, dibaca terang jelas, kapan ada idgham, kapan ada ikhfa, kita biar mengerti. Dan makanya disuruh belajar tajwid dengan baik, sehingga baca Quran itu walaupun bacaannya pendek, tapi kalau bacaannya betul, itu akan nikmat kita rasakan. Saya contohkan surat yang paling pendek, surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka kal kautsar. Inna itu panjang. Kenapa? Karena sesudahnya adalah huruf hamzah atau huruf alif yang merupakan hamzah qata', bukan hamzah wasal. Inna a'tainaka al-kautsar. Jadi inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, alifnya itu adalah alif yang berdiri sendiri, itu namanya hamzah qata'. Dia dibaca berdiri, enggak seperti ihdina dalam surah Al-Fatihah. Ihdina itu kita baca, dia adalah hamzahnya hamzah wasal, hamzah nyambung. Yang kalau kita baca huruf sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita membacanya i-nya jadi nggak dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Nah, itu begitu. Karena dia bukan alif yang berdiri sendiri. Nah, kalau kita ketemu tanda panjang yang seperti itu, kita bacanya panjang. Inna a'tainaka kal kautsar. Saya fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika. Fasalli di situ karena perintah, jangan dibaca panjang. Enggak dibaca fasalli li rabbika. Li rabbika itu juga begitu, kita baca li rabbika. Wanhar, nunnya di situ karena ketemu huruf ha itu menjadi izhar, dibacanya terang jelas. Wanhar, nggak boleh dibaca wanhar atau wanhar, bunyi agak dengung, dibaca terang jelas, itu izhar. Wanhar. Inna syani'aka. Inna syani'aka, sya di sini sesudahnya adalah huruf nun, bukan huruf hamzah. Maka sya tidak boleh dibaca panjang. Jadi nggak boleh inna syani'aka huwal abtar, itu salah. Mesti inna syani'aka, sya-nya panjangannya yang satu alif. Satu alif itu kira-kira 2 ketuk aja. Inna syani'aka, itu syani'aka langsung. Nah, itu begitu. Itu kalau kita baca Quran dengan tajwid, ya. Sama dengan kalau kita baca itu alam nashrah misalnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Di sini ain, ini adalah hurufnya ain. Wa wada'na 'anka, bukan alif, 'anka. Kami angkat
dari diri engkau wahai Muhammad segala beban untukmu. Itu kata Allah. Wa rafa'na alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha. Alladzi anqadha. Alladzi anqadha ini alif. Jadi bacanya jelas alladzi anqadha dhahrak. An bukan an. Anqadha. An-nya karena ketemu huruf qaf itu ikhfa. Nah, kayak gitu itu yang namanya ilmu tajwid. Kita disuruh membaca Al-Qur'an mulazamah qawaid tajwid asna at-tilawah. Yang ke-13, al-intima bi amrihi wal intiha bi nahyihi. Nah, kita kalau baca Al-Qur'an ada ayat-ayat perintah, kita berusaha untuk memenuhi perintah itu. Misalnya kita baca ya, fasalli li rabbika wanhar, salatlah kalian dan berkurbanlah. Kita berusaha memenuhi perintah itu maksudnya. Kemudian kalau ada larangan, wal intiha binahyi, ada larangan, berusaha kita meninggalkan yang Allah larang itu. Kamu dekati perbuatan zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, itu adalah jalan yang paling jelek, paling buruk, perbuatan keji yang berakibat kemana-mana. Keburukan itu tidak hanya kepada dirimu, tapi juga kepada keluargamu, kepada keturunanmu, dan kepada semua masyarakat. Itu begitu. Misalnya ayat itu ada, kita baca, kita berusaha menghindarinya. Atau dibaca ayat yang sederhana, misalnya yang sering dibaca di surat ayat pendek, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapa yang enggak percaya akhirat atau yang mendustakan agama itu? Dikatakan bukan orang yang macam-macam, cuma dikatakan alladzi yukadzibu bid-din, yaitu mereka yang tidak percaya. Yang begitu adalah ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah yang tidak mau mengurus anak yatim. Anak yatim itu dalam Islam sebetulnya ya, itu diurus oleh orang yang terdekat. Makanya dalam Islam itu anak yatim tidak dikategorikan orang yang wajib disedekahi, bahkan tidak termasuk orang-orang yang menerima zakat, karena dalam konsep Islam sebenarnya anak yatim itu kalau ada, begitu si bapaknya wafat, maka diambil alih ya, urusan nafkahnya, urusan pendidikannya, urusan kesehariannya, makan minumnya, pakaiannya oleh saudara bapaknya. Saudara bapaknya, pamannya itu ya istilahnya, apakah kakak bapaknya, apakah adik bapaknya, itu ngambil alih, ngurus si anak itu. Makanya dia gak perlu lagi dibantu. Kenapa? Ada yang ngurus sudah. Kalau saudara bapaknya nggak ada, baru ke saudara ibunya. Jadi anak yatim itu nggak perlu sebetulnya ditaruh di sebuah rumah, namanya rumah panti, jadi panti asuhan. Itu sebetulnya bukan konsep Islam. Itu konsep orang-orang Nasrani. Dalam Islam, dia dibiarkan tinggal sama ibunya, tapi diurus oleh saudara bapaknya. Kalau semua anak yatim seperti itu, nggak ada anak yatim di panti asuhan. Kenapa? Karena diurus oleh keluarganya. Yang banyak terjadi adalah anak-anak yatim itu ditelantarkan oleh pamannya. Ini sebetulnya dalam ayat Quran ini dikatakan alladzi yad'ul yatim, orang yang nggak mau ngurus anak yatim itu bukan orang yang beragama yang sebenarnya. Ya. Itu misalnya kita baca itu, atau kita baca wailul likulli humazatil lumazah, celaka ya, orang yang suka mengumpat, mencela, baik mengumpat mencelaknya dengan omongan, bilang jelek lu, bau lu, ini lu, ngomong kayak gitu, atau mengumpat dengan mimik. Dia nggak ngomong, tapi cukup gini. Nah, itu namanya juga lumazah itu. Nggak boleh itu. Nah, jadi kalau ketemu ayat Quran, larangan Allah berusaha meninggalkannya. Ketemu ayat Quran yang ada perintah dari Allah, berusaha melaksanakannya. Berarti mau tidak mau, baca Quran itu kita fahami kandungan isinya. Yang ke-14, doa Allahi an yufaqihahu ya fiddin wa yu'allimuhu at-ta'wil. Disuruh kita baca Quran iringi dengan doa. Setelah kita baca Quran selesai, berdoalah kepada Allah, minta agar dijadikan oleh Allah faham agama ini. Kita
sedikit lebih faqih, lebih faham agama ini, agama Islam, dan kita bisa mengajarkan dan bisa mengetahuinya dan mengajarkannya pada orang lain. Yang ke-15, al-hirsu ala mutala'ati tafasir al-mu'tabarah inda ahli sunnah wal jamaah qabla tilawah wal hifzi. Ya, yang ke-15 ini artinya bersemangat untuk mengkaji tafsir ayat-ayat Al-Quran yang mu'tabarah, yang ditafsirkan oleh ahli-ahli tafsir yang dikenal oleh para ulama sebagai ulama tafsir yang layak untuk didengar, ya, dibaca kitabnya seperti Ibnu Katsir, ya, Ibnu Ibnu Abbas yang sering terkenal, ya, tafsir Jalalain, ya, tafsir-tafsir yang banyak diakui oleh para ulama. Disuruh bersungguh-sungguh ketika baca Quran itu, jadi penasaran, pengen dalami apa sih maksudnya. Itu dia jadi baca, buka tafsir-tafsir. Atau paling tidak seperti kita sekarang ini, hari ini, jadi kita pengen ngaji, pengen mendalami Al-Quran, makanya kita ikut pengajian ini yang tafsir kitab-kitab tafsir itu diakui oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, khususnya sebelum membaca dan menghafalnya. Jadi banyak kita kalau menghafal Quran usahakan juga memahaminya, karena kalau tidak kita akan terjebak hafal Quran tapi nggak tahu makna. Persis, maaf ya, seperti burung beo, tahu diajarin kalimat assalamualaikum, Allahu akbar, apa dia baca tapi dia nggak ngerti. Banyak sekarang orang-orang hafal Quran, ya, juga begitu, hafal Quran karena dia dari kecil, dari umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun udah hafal Quran, tapi nggak tahu artinya. Akhirnya dia hafal Quran, tapi kelakuannya bisa jauh dari Al-Quran. Apalagi sekarang ada orang termotivasi, hafal Quran untuk bisa kuliah di perguruan tinggi yang menerima orang hafal Quran. Padahal hafal Quran mestinya dia berniat untuk menguasai Al-Quran dan menjadi bagian dari umat yang berkontribusi menjaga otentisitas kemurnian Al-Quran dengan dia menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran salah satu bentuk otentisitasnya, kemurnian isinya, tidak tercampur tulisan-tulisan yang lain, itu karena banyak yang menghafalnya. Beda dengan kitab Taurat, kitab Injil, atau sekarang perjanjian baru, perjanjian lama. Coba tanya, ada nggak pastor pendeta yang hafal kitab mereka? Tanya, ada nggak? Yang dihafalin, apalagi yang bahasa Jerman, yang bahasa Inggris, susahnya bukan main. Tapi Al-Quran yang hafalin berapa banyak? Gampang dihafalkannya lagi, ya. Karena kalau ngafalin, coba Bapak berusaha hafalkan Quran yang aslinya tulisan Arab dengan hafalkan terjemahan. Menurut hemat saya, lebih susah ngafalin Quran terjemahan. Karena Quran terjemahan itu bahasa kita membacanya itu seperti nggak dibantu Tuhan, nggak dibantu Allah untuk menghafalnya. Jadi kalau baca tulisan Arabnya kita dibantu. Saya teruskan. Berikutnya yang ke-16, al-amal bil ilmi. Ya, maksudnya adalah kita berusaha mengamalkan apa yang kita tahu, walaupun sedikit. Tahunya, oh tadi kita ngaji ada kalimat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir misalnya. Celaka orang-orang yang suka menumpuk hartanya dengan memperbanyak yang mereka miliki itu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke kubur. Kalau dia ke kubur baru berhenti, itu maksudnya. Kalau belum mati masih terus dia menumpuk harta. Itu misalnya dia baca surah itu, dia lalu berusaha mengamalkan. Yang ke-17, su'alullahi at-taufiq wal i'anah 'alal hifzi. Meminta kepada Allah taufiknya dan pertolongannya kalau kita ingin menghafalkan Al-Quran. Jadi ngapalin Quran itu, Bapak kan mungkin seumur ini sudah 40, 50, apalagi 60 ke atas, susah ngapalinnya, ya. Pengen hafal seperti yang dibaca oleh imam ini, hafal surat Al-Zalzalah, hafal surat Ad-Duha, hafal surat At-Takatsur, hafal surat Al-Insyirah, misalnya. Pengennya hafal, kan udah susah itu. Nah itu minta kepada Allah, ya Allah tolong aku ingin ngafalin.
surat Ad-Duha. Kenapa? Sering dibaca imam masjid Baitur Rahman ini, kok nggak hafal-hafal? Gitu. Pengennya hafal Ad-Duha misalnya. Ini kan surat yang sering dibaca. Kita harus berusaha surat yang sering dibaca oleh imam di sini kita hafalkan. Sehingga kalau kita penasaran ingin tahu maknanya, sampai di rumah kita bisa buka. Apa sih artinya surat ini? Apa sih maksudnya surat ini? Paling nggak baca terjemahannya. Nggak paham betul mentok baru buka tafsirnya. Nggak bisa baca tafsirnya karena banyak yang terjemahan sedikit, ya kita baca kita tanya kepada ulama. Walaupun Quran tafsir itu sudah cukup banyak diterjemahkan, seperti tafsir Ibnu Katsir itu ada terjemahannya sudah sekarang. Kemudian yang ke-18, al-hirsu ala ijtinabil ma'asi kabiruha wa saghiruha. Kalau kita ingin menguasai Al-Qur'an, ini ditambah nih, mau menghafal Al-Qur'an, jauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, baik perbuatan maksiat yang besar maupun perbuatan maksiat yang kecil. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i pernah bilang begini, syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Aku ngadu kepada Waqi'. Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i, Imam Waqi' namanya. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi', su'a hifzi, tentang sulitnya aku menghafal Al-Qur'an. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu guruku itu memberitahu kepadaku agar aku menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Fa innal ilma nurun, ya. Wa qala i'lam bi annal ilma nurun wa nurullah la yuqtahu 'asi. Karena ilmu itu, Al-Qur'an itu adalah nur, cahaya, dan cahaya itu tidak mungkin didatangkan kepada ahli maksiat. Begitu. Jadi kalau orang menghafal Quran terus susah, kata Imam Syafi'i, beliau sampaikan, guru saya pernah menasihati saya, kalau saya susah menghafal Quran disuruh tinggalkan maksiat. Mungkin gara-gara maksiat tadi, maksiat mata, maksiat ini, ya walaupun kita di tanah air ini maksiat mata paling susah, ya. Makanya bulan puasa, ya supaya kita nggak tergoda oleh maksiat mata, kalau nggak perlu jangan keluar. Jadi kalau keluar naiknya naik kendaraan umum, naik bus, naik kereta, naik apa, itu ada aja yang kita lihat itu, ya, yang bajunya kurang bahan, ya, yang bajunya kesempitan, nah itu kita jadi kelihatan. Itu gara-gara apa? Gara-gara kita bersama mereka. Makanya yang paling baik orang itu berkendaraan sendiri, yang paling baik sebetulnya. Naik motor kah, dia naik mobil kah? Ya, tidak berkendaraan umum sebaiknya. Saya bukan berarti ngelawan ide pemerintah supaya naik kendaraan umum, tidak. Karena memang di Indonesia naik kendaraan umum itu masih begitu, godaannya besar, ya. Makanya sebisa mungkin naik kendaraan sendiri. Kalau naik kendaraan sendiri, naik motor mau meleng begitu itu bahaya, tabrak itu. Naik kendaraan motor sendiri, lihat ada orang macam-macam, dia nggak bisa ngelihat. Jadi kata gurunya Imam Syafi'i, tinggalkan maksiat kalau kita ingin menguasai Al-Quran. Kemudian yang ke-19, dua terakhir, ya, istihdaru azumatillah jalla wa'za wa ta'addub, ya, ma'ahu subhanahu wa ta'ala. Kita hadirkan keagungan Allah ketika baca Al-Quran itu, dan kita merasa kita sedang berhadapan dengan Dia, Zat yang Maha Suci, seperti seorang anak berhadapan dengan orang tuanya, penuh kehormatan, penuh ketundukan. Jadi nggak asal, itu begitu maksudnya. Dan yang terakhir, yang ke-20, istihdaru anna hadzal Qur'an minallahi li'ibadihi. Yakinkan diri kita benar-benar bahwa Al-Quran itu Allah turunkan untuk hamba-hambanya, termasuk dirinya. Jadi Al-Quran itu turun dari Allah, bukan sekedar buku yang didapat di toko buku, di penerbit ini, penerbit itu, di tempat-tempat biasa. Tidak, ini turun dari langit. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran secara utuh sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Dari Allah ke langit dunia. Dan kalau dibaca ayat yang lain di surat Al-Furqan, ya, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi.
Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, kalimatnya adalah nazzala. Seperti dalam ayat yang kita baca tadi, ini dikatakan di sini, ya. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Kami turunkan Al-Quran ini dengan ayat demi ayat, tidak sekaligus semua, kata Allah kepada Nabi kita, agar kau membacakan kepada umatmu dengan perlahan-lahan. Satu persoalan dibaca, satu persoalan dibaca, enggak sekaligus. Bayangkan kalau Al-Quran turun langsung 30 juz kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak apa itu umatnya harus mempelajari Al-Quran saat itu. Makanya diturunkan secara berangsur-angsur. Itu yang ke-20. Jadi istihdaru anna hadzal Qur'an minallahi li'ibadihi. Dan ada lagi kalimat yang lain yang ingin saya terangkan di sini. Kita dianjurkan ketika membaca Al-Qur'an itu menghadirkan hati dan kita merasakan Al-Qur'an itu sebagai kitab yang menyelamatkan kita. Jadi kita disuruh al-khusyu' wa tadabbur, ya. Baca Quran itu dengan penuh kekhusyuan dan kita tadabburkan, ya. Nah, di dalam ayat ini dikatakan orang-orang dulu kalau ngaji baca Quran itu menyungkur sujud, nangis baca Quran. Makanya Nabi katakan iqra'ul Quran wabku fa illam tabku fatabaku. Nabi katakan bacalah Al-Quran dan menangislah. Kalau engkau enggak bisa menangis baca Quran, buatlah seolah-olah engkau betul-betul sedang menangis. Jadi disuruh baca Quran itu sambil menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena faham isinya, walaupun kita nggak paham betul gitu. Menangis betul sambil membayangkan ini kitab suci, ini kitab langit, ini turun bukan tulisan Nabi, bukan temuan ilmiah, bukan sekedar yang ditemukan oleh ahli-ahli filosof Yunani, bukan. Ini Quran turun dari Allah, wahyu, khusus untuk menyelamatkan kita umat manusia. Dan tolong ingat, waktu Al-Quran turun itu belum ada orang beriman kayak kita semua, ini belum. Al-Quran turun itu untuk manusia, makanya yang ada di saat itu yang beriman cuma Nabi, Khadijah, dan Abu Bakar. Baru 3 orang masuk Islam. Quran turun banyak. Buat siapa? Bukan buat mereka, tapi buat orang-orang Quraisy, orang kafir di situ, untuk menjadi peringatan buat mereka supaya mereka berubah. Yang sejarah mencatat akhirnya bangsa Arab yang tadinya terkebelakang, jahiliyah, tidak beradab, ya, kehidupannya betul-betul kehidupan yang penuh keterbelakangan, berubah menjadi bangsa yang berbudaya, beradab, bangsa yang maju, dan dicontoh menyebar Islam itu sampai ke Afrika bagian utara khususnya, sampai nyebrang ke Eropa, ya, Andalusia. Ya, Andalusia itu daerah-daerah sekarang itu Portugis, Spanyol, nah itu. Kemudian atau yang disebut dengan Gibraltar. Gibraltar itu ternyata dari nama Jabal Tariq. Jabal itu gunung, Tariq itu Tariq bin Ziyad, seorang pemimpin pasukan umat Islam yang dikirim oleh Nabi waktu itu, ya, nyebrang ke Eropa, ya, dengan naik kapal. Setelah tiba di daratan Eropa, kapalnya dibakar semua. Orang-orang heran, kenapa kapal dibakar? Kita gimana pulang? Maka Jabal si Tariq ini, Tariq bin Ziyad, mengatakan kita datang ke negeri ini untuk membuka kehidupan baru di negeri ini. Kita tidak akan kembali. Datang ke Eropa itu buat membuat kehidupan baru di situ. Kapalnya dibakar itu semua supaya di sini hidup mati kita di sini. Kita berjuang untuk menyelamatkan rakyat Romawi yang waktu itu dalam cengkraman kezaliman penguasanya. Jadi umat Islam itu selalu kalau ketika menyebar menyelamatkan umat atau bangsa-bangsa yang terzalimi pada waktu itu. Dan akhirnya Al-Quran menyebar ke seluruh dunia. Nah, itu begitu. Nah, itulah yang terjadi. Jadi umat-umat terdahulu kalau baca Quran, idza yutla alaihim yakhiruna lil adqan sujada, mereka menyungkur sujud. Inilah barangkali para jemaah sekalian apa yang bisa saya terangkan tafsir Al-Quran tentang surat Al-Isra ini sebagai awal, dan tentang adab dalam membaca Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal hamdi wa lakal syukru. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma ij'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Allahumma 'allimna bil Qur'an 'allimna bima yanfa'una wa fahhimna bima 'allamtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.